Siang, Siang Pak Kak. Dika. Wah, baru 12 orang nih ya. Malah 11 malah satunya administrator. Berkurang malah satu lagi 11. Sambil nunggu yang lain, aku mau share ini dulu ya. Bentar. Jadi sampai dengan minggu lalu ya, kelihatan nggak? Kelihatan Kelihatan, ya. Pak. Oke, sampai dengan minggu lalu Pak Gede ada di sini, Sudiatmika. Pak Gede Sudiatmika udah datang? Belum. Nanti tolong dikasih tahu ya. Dia ada kurang satu, apa namanya, tugas kedua nih ya. Lalu Bu Lus Santika Dewi ada? Ini malah kurang dua ya. Pak Sadam Ali tugas yang pertamanya belum kumpul. Bu Nita Sugita ada? Bu Nita Sugita ada? Nggak hadir lagi ya. Lalu kemudian Yamamoto Sang juga ya. Tadi kemarin dia kasih WA ke saya katanya juga masih di hospital, masih dirawat katanya, jadi belum bisa hadir. Tapi biar apa namanya fair, mereka yang mengumpulkan telat pasti nilainya nggak sepenuhnya seperti yang mengumpulkan on time, gitu ya. Oke, jadi ada pengurangan nilai kalau memang masih mau mengumpulkan, ya. Kalau nggak mau mengumpulkan berarti nilainya hilang karena saya akan menilai empat empat tugas termasuk hari ini yang terakhir yaitu tugas kelompok ya. Nah, karena tugas kelompok agak sedikit lebih panjang sehingga eh, dikumpulkannya bisa besok ya kira-kira itu. Oke, ada lagi yang baru muncul? Ada lagi? Nggak ya? Berapa orang nih kita sekarang? Udah berapa orang nih? Oke, tolong bilangin ya sama teman-teman yang belum kumpulin tugas gitu ya. Oke, kita mulai aja. Sudah lewat 3 menit ya. Hari ini, sorry, hari ini topik kita adalah terkait sama property rental proses in the tourism property industry ya. Ya, ini. Oke, udah full ya? Dapat dilihat full ya? Udah, Pak. Ya, dalam format PPT presentation ya, full ya, bukan yang sebelah kirinya ada slide-slide ya. Full, Pak. Full ya. Oke, ya, seperti biasa ya, cuman mengingatkan bahwa mata kuliah kita itu 4 SKS, tapi kita hanya tatap mukanya hanya 2 SKS, oleh karena itu 2 SKS lagi diisi oleh tugas ya, baik yang mandiri individual maupun yang kelompok. Nah, hari ini adalah tugas yang kelompok ya. Mudah-mudahan dengan 4 pertemuan ini ada banyak pemahaman baru yang Anda bisa dapatkan ya. Kemarin ada yang tanya eh, apa kalau mau ngobrol-ngobrol sama saya, tuh silakan tuh ada barcode-nya apa QR code-nya kalau mau apa di scan silakan kita bisa ngobrol-ngobrol di luar kelas gitu ya. Dan kalau kalau perlu kita bisa bikin banyak proyek bersama gitu ya. Baik yang komersial maupun yang riset karena saya juga ada beberapa riset ya. Silakan kalau mau apa namanya di scan ya. Saya sekarang banyak memberikan waktu kepada GBCI ya, Green Building Council Indonesia, ya, terafiliasi oleh World Green Building Council. Kita ada di 75
negara di seluruh dunia yang anggota PBB, ya. Kalau Anda pernah dengar LEED, ya, pernah dengar BCA Green Mark itu Singapura ya, LED, Building Council-nya Amerika gitu ya, atau Green Star Australia, itu kita semua sama ada di bawah naungan World Green Building Council. Nah kalau GBCI Indonesia rating toolsnya namanya Green Sheet ya. Jadi kalau Singapura tadi Green Mark, kalau Amerika LED, kalau UK BREEAM gitu ya, kalau Australia Green Star, kalau Malaysia Green Building Index ya, apapun namanya, rating toolsnya, generiknya sama ya. Oke, silakan ya kalau mau di scan. Oke, eh, saya masuk ke materi sekarang ya. Kalau ngomong soal properti pariwisata atau tourism property, sebaiknya kita beli atau bangun gitu ya. Beli, bangun, atau sewa. Silakan. Itu ada iklan tuh ya dari National Association of Realtors ya. Short term rental gitu ya. Milikilah sewa penyewaan liburan yang Anda impikan. Dream Vacation Rentals. Ya. Find the top 1% most profitable Airbnb investment property. Ya, kira-kira gitulah tagline-nya. Nah, pertanyaannya kepada Anda sekalian ini sebagai pretest ya, beli atau sewa ya. Nah, saya mau tahu dulu ya, ada 3 pertanyaan dasar sebelum bisa menjawab yang di atas pertanyaan. Sejauh mana Anda tahu eh, terkait penyewaan liburan? Ya kan kita nih propertinya properti pariwisata gitu ya, vacation jadi ya core bisnisnya, liburan apa core bisnisnya. Lalu yang kedua, kenapa harus berinvestasi di penyewaan liburan? Oke. Lalu yang ketiga, bagaimana industri pariwisata bisa mendapatkan manfaat dari penyewaan properti? Oke, kalau tiga-tiganya Anda bisa jawab, ya, maka pertanyaan besarnya Anda bisa jawab juga. Jadi mendingan beli atau sewa, ya. Ada kondotel, Anda bisa miliki tuh. Jadi buy itu kalau kayak gitu, ya. Oke, ada villa, ada resort. Nanti kita kenalan deh berbagai macamnya, ya. 10 menit, 5 menit deh udah keambil tadi 5 menit buat bla bla bla. Izin, Mana Prof. Pak Iksan? Yes, siapa nih? Kadang, Prof. Oh, Pak Anang ya. Oke, Iya, silakan Pak. Prof. Beli atau rental tergantung dari kitanya, Prof. Tergantung apanya nih? Duitnya, Prof. Itu bukan jawaban tuh. Jadi kan kita kalau aset itu kan ini kan Heeh, aset tetap ya, Prof. Jadi ya. kita harus hitung itu ROA-nya, Prof. Mm-mm. Oke, return Kalau on asset ya. ya kalau Oke, ternyata jadi Anda melihatnya ini sebagai fixed asset ya, aset tetap ya. iya, Prof. Hmm. Bisa nggak dijadikan kalau rental bisa nggak dijadikan justru untuk jadi aset lancar karena aset? Eh bisa, tapi kalau PSAK yang sekarang kan kalau rental itu kan harus diamortis juga kan, Prof. Ya, oke. Amortisasi kan urusan penghasilan ya EBITDA. Jadi Ya, itu sih nggak ada ininya deh. Tapi secara konsep ya bisa nggak sebenarnya properti juga jadi aset lancar, bisa, Prof. terutama rent ya. Kalau buy ya pasti aset fix gitu ya. Bisa kan? Nah, jadi eh ya benar juga sih tadi jawabannya Pak Anang tuh, tergantung duitnya. Cuman maksud saya ya kalau itu udah pasti lah ya. Tapi yang lebih mendasar kira-kira eh, secara mendasar mendingan beli atau enggak? Regardless ya, anggap
asumsinya Anda punya duit, bisa beli, bisa sewa. Oke. Mungkin sewa, Pak Deka. Kenapa? Kenapa? Mungkin kalau dengannya kita Siapa sewa nih? ya, Sorry, siapa nih? Mega Pak. Oke, kok nggak muncul ya? Biasanya muncul kalau yang apa bicara langsung ke atas terus kedip-kedip. Kadang enggak nih. Mm-mm. Oke, terus Nggak tahu. Oke. Mega yang mana nih? Mega Mungkin ada dua nih. sewa kali ya Pak. Kalau Mega saya Mega mungkin. mana nih? Mega Kartika atau Mega Purwandari? Mega Kartika Pak. Oke, ya. Mungkin sewa. Mega Kenapa? Kartika Pak. Ya, sip. Kenapa? Kenapa sewa? Ayo, kenapa sewa? Halo? Lu kok hilang suaranya Mega? Mental nggak nih? Mental. Mental ya? Itunya Oh, hilang. mental. Halo, sinyalnya kayak ini Pak, sinyal saya Pak, maaf Pak. Oh, oke. Jadi gimana? Kenapa sewa? Kenapa Anda milih sewa? Soalnya lebih kecil Pak. Lebih kecil ya, sama Terus dong juga kayak tadi. Kalau gitu mungkin kalau misalnya ada jawabannya sama dong seperti karena Pak kalau Hamdan kita tadi. sewa tuh kan modalnya lebih kecil jadi ibaratnya. Hmm, Terus juga mungkin kalau misalnya kita ada perubahan pasar nih, misalnya hmm, kayak kita beli sewa lahan di Kuta, tapi ternyata sekarang hmm. pasarnya misalnya berpindah ke Canggu. Jadi kayak kalau misalnya kita sewa tuh lebih memudahkan kita untuk memindahkan. Itu sih mungkin kalau dari saya sih gitu ya. Oke. Tadi sebenarnya kita Izin udah sempat ngebahas sedikit nambahin juga Prof tuh. kalau gitu Prof. Ya siapa nih? Kanang lagi Prof. Oh, masih Pak Anang. Ya Tadi silakan. nggak boleh karena duit ya Prof. Jadi Iya, kalau sewa Prof, kita kan juga sewa Prof di Jakarta Prof. Jadi ya. kalau sewa itu kan dia punya properti manajemen sendiri ya Prof. Mm-mm. Jadi kita udah nggak mikir apa kebersihan, udah nggak mikir pokoknya diurusin deh Prof. Jadi Ya, kalau secara sewa, secara kosnya kita satunya malah lebih hemat Prof. oke. Kira-kira seperti itu. Ya, nah kalau itu boleh ya. Jadi apa dari sisi eh, ada investasinya juga tuh ya. Jadi kalau buy duit mati tuh. Kalau rent eh, muter tuh ya. Jadi ya itu bisa buat jawaban tuh ya. Oke, jadi yang kedua tadi nggak ribet, nggak pusing gitu ya. Udah ada yang ngurusin ya. Itu yang kedua. Ada lagi yang ketiga? How to benefit from the rent. Gimana Pak Sohadi? Pak Johadi? Kalau Suaranya saya agak. mungkin kalau untuk yang ketiga ini mungkin eh, lebih kecil dia profitnya Prof daripada Hmm, kita yang sewa karena ada untuk operasionalnya juga. oke. Kalau untuk Nah, sewa lebih kecil dia ininya profitnya ketimbang milik sendiri. oh gitu ya. Ya. Ada yang setuju? Ya tidak. Nah, saya doa Yakin ya tuh. Pak Deka. Kalau kalau beli sendiri profitnya lebih gede, yakin. eh Tergantung Kalau ininya laku. juga sih. Iya, Ya kalau banyak dengan faktor. pasar yang sudah Pertama ditemukan, lokasinya. Iya, 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 pertama lokasinya, betul. pasarnya juga. Hmm. Udah gitu, ada nggak Anda tim marketingnya yang jualin ya? Jadi belum tentu juga beli itu apa namanya lebih besar dapat profitnya ya. Kecuali Anda memang sengaja memang bukan sengaja, memang core bisnisnya memang in hotel gitu ya. Nah, jadi memang harus apa ada tim marketing lah segala macam gitu ya. Ya mungkin mungkin saya sedikit cerita juga masalah itu, Ya. Prof. Oke, Karena silakan. ini terkait pengalaman saya juga kemarin yang di Hmm, pas GP pertama, tahun pertama hmm, GP. hmm, Jadi itu benar-benar owner saya itu dia beli. hmm. Nah, Prof, pasarnya apa? Open GP, GP pertama. Oke. Jadi itu benar-benar kekaper di waktu tahun itu, di musim Hmm, itu. Jadi hmm, biaya operasional pembangunan semua jadi kekaper dia, Prof. Nah, hmm. itu mungkin yang jadi ini saya, Prof. Karena dia beli langsung dan dia untungnya lebih gede ketimbang dia harus sewa dan biaya Hmm. operasional. Seperti itu, Oke. Prof.
Ya, memang Mbak sebaiknya sih memang ada perbandingan dulu ya. Jadi untuk memutuskan. Jadi kalau di manajemen keuangan kan ada yang namanya laporan apa tuh? Laporan apa tuh? Untuk lihat nih sebenarnya beli atau sewa yang lebih menguntungkan. Ada laporan pro forma ya kalau pernah dengar ya. Jadi apa diproyeksikan dulu gitu ya. Ya, tapi kebanyakan sih orang lebih suka rent gitu ya. Makanya kenapa ya itu tadi karena uangnya terus muter ya ketimbang buy ya. Oke, ya kebetulan aja tadi Bapak Suhadi mungkin propertinya di tempat yang bagus, pasarnya banyak gitu ya. Ya, Jadi nggak pasarnya terlalu ketemu pusing juga. soalnya saya Ya. punya Prof, waktu itu pasarnya ketemu kan waktu GP pas Heeh. kita mau running, kita opening juga pas waktu GP pertama. Ya. Jadinya itu menggeludak dan kita waktu itu dapat ininya GP-nya turnya kan langsung Mm-mm. direct kita gitu. Jadinya dia Ya. harga juga lebih tinggi Ya, dari ya, yang ya. ininya. Jadinya semua ke cover. Bapak Gitu, di Prof. Lombok ya, Pak Ya, di Suhadi? Lombok, Prof. Oh, Ya. pantesan. Di mana sekarang? Katanya saya lihat antara mati segan hidup tak mau. Nah, itu dah yang ini Malah untuk saya yang bilang menggali salah terus. satu inspektorat ya, salah satu inspektur apa inspektur tuh bagian pengawasan lah ya di Lombok, pemerintah Lombok ya. Itu sekarang satu ini sama saya ya, satu lifting. Tapi saya sekarang udah mau selesai disertasi, dia masih belum ya. Dia malah banyak curhat ke saya. Nah, terutama yang terakhir sekali ya ini gubernur aku nih parah nih. Masa mau diambil GP? Padahal ninggalin utang 4T itu. Ya. Nah, itu dah Prof yang menjadi problem juga di sana, Prof. Kita Iya, GP-nya ini udah berjalan benar. 3 tahun. Saya Heeh. jadinya, Jadi saya sekarang juga nggak balik itu. Kalau saya lihat, kalau cuma 1 tahun sekali, bahkan yang kemarin juga ditunda, diganti sama apa tuh? Bukan GP lagi. Yang satu lagi, yang White. ada banyak sih yang kita cuma dia kan nggak sebesar GP, Prof. Jadi saya Iya, juga handle di GP beberapa kali dalam cuma 1 minggu itu kita ada event, entah itu oke, event lokal maupun internasional. Tapi yang oke, kebanyakan sekarang untuk operasional GP itu ya lokal. oke. Malahan sekarang itu Prof di sana dibuka sewa motor, motor Betul, gede betul. Nah itu tuh untuk apa namanya tuh? Saya lupa juga tuh. Ada itu juga, ada turnamen juga tapi bukan GP, bukan MotoGP. ya Jadi ya diganti benar-benar karena harus bayar lisensinya aja nggak agak ketutup katanya. ya Yang benar tahun Prof. yang Nah tahun itu yang lalu. Heeh. benar Prof. Makanya sampai bingung tuh temen saya itu inspektorat itu. Dia bilang Benar ngapain Prof. dikasih, tapi termasuk kalau dikasih itu termasuk utang-utangnya kalau Hmm. kalau nggak ada utang sih enak gitu ya. Oke, Ya, yuk kita ya, lanjutkan udah cukup kira-kira ya untuk ya. brainstorming awal ya. Nah, ada yang tahu nggak ini? Saya udah kasih 3 problem nih selama kita kuliah. Ada yang tahu nggak nih di mana? Ini di Bali ya. Tapi di mana lebih tepatnya? Daerah Pecatu mungkin, Prof. Oh, nggak mungkin kalau Pecatu rendah. Pecatu tuh tebing. Oh, oh iya tebing. Iya, iya rendah ini ya. Hmm. Semanggi ya, Pak ya? Semanggi, Prof. Nah, oke, Cemagi. Semanggi. Di mananya nih? Ini yang kemarin saya singgung juga. Ini yang saya singgung juga. Seperti problem. Kalau kalau kita kita mau apa kembali ke materi minggu lalu ya tentang legal aspek ya kira-kira mungkin nggak tuh dibangun gitu? Tidak, Prof. Hah? Nah, sebelum menjawab tidak Adalah. ya coba kayaknya di tengah sawah nih Pak gitu ya. Sekali lagi sawah belum bukannya berarti otomatis tidak boleh dibangun ya ketika sawahnya sudah berganti zonasinya ya bahwa LSD-nya sudah tercukupi ya menurut Undang-Undang Tata Ruang itu harus 87% ya dari lahan persediaan untuk pertanian itu harus di secure. Jadi more or less kira-kira tuh kalau di daerah rural kalau Cemagi nih agak 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 rural jadi suburban gitu ya.
jatuhnya di sekitar 70% gitu ya. Jadi boleh dibangun sekitar 30% dari keseluruhan Cemagi kira-kira ya. Nah, kalau ada sisa ya boleh. Nah, tinggal tergantung nanti DPRD-nya mau jadiin apa itu. Oh, biasanya kalau orang Bali pariwisata aja udah gitu ya. Jadi ketika melihat ini ya kita harus lihat zonasinya dulu ya. Jangan-jangan ini sawah yang sudah diperbolehkan untuk pariwisata gitu ya. Oke. Nah, ya ini lagi beritanya ya terbongkar kedok nomine. Jadi masalahnya lebih ke nomine kalau di sini ya. Oke. Nama apa investornya yang kemarin saya sebut tuh namanya Ivan Samir ya orang Ukraina ya tapi pakai namanya orang Bali ya Kadek Suhendra ya. Saya sengaja sebut karena apa karena sudah jadi komoditas publik jadi saya pikir apa tidak tidak perlu dirahasiakan lagi gitu ya. Nah, tetapi masalahnya ya jadi kalau nomine itu soal properti gitu ya siapa memiliki apa gitu ya. Nah, jadi karena memang orang asing by definition nggak boleh memiliki properti ya. Kalaupun boleh memiliki properti dengan undang-undang yang baru, undang-undang keimigrasian baru ya, sifatnya juga tidak boleh hak milik ya. Oke, cuman hak pakai. Oke. Nah, masalahnya yang kayak begini apalagi di Bali ya. Nah, saya punya data ya, banyak banget ya. Dan terkait sama tema kita hari ini ya itu Predmed ini namanya Predmed nih, hotelnya nanti ya itu sifatnya adalah kondotel tuh ya sifatnya kondotel ya dan sebagian setelah saya pelajarin juga apa namanya rent disewakan kalau kondotel buy ya. Oke, beli unit yang kemarin kita udah sebut ya tapi ada Iya. juga yang disewakan juga gitu ya. Hmm. Oke. Nah, terus pas saya lihat juga ternyata meskipun saya bukan saya lihat, saya dengar ya, uh, ternyata udah laku tuh ya, dan banyak orang asing, terutama orang asing yang CIS, tahu CIS nggak? Tahu CIS nggak? Pernah dengar nggak CIS? Commonwealth of Independent States. Jadi pecahan-pecahannya uh, Rusia. Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Ukraina, Belarus, ya. Oke, wah banyak ternyata nih udah ya. Jadi mereka jualan ke networknya masing-masing, ya. Nah, coba lihat, saya aja sampai ngeri ngelihatnya begini. Ada 10.500 bidang tanah loh, ya, 10.500 bidang tanah yang melibatkan nomini. Padahal udah jelas-jelas nggak boleh tuh, ya. Jadi ada task force-nya namanya K3NI, komite ya saya lupa kayaknya ada 3 ya apa nomine Indonesia gitu ya. Oke. Nah, jadi melibatkan juga kira-kira 50.000 WNA yang memilikinya ya di Bali. Coba bayangin tuh ada riset dari dosen Udayana Unu tuh Adi ya. Oke. Jadi ruwet juga nih kondisinya. Padahal nggak boleh gitu ya. Oke. Nah, oleh karena itu kemarin saya ini sekalian perkenalkan ya. Waktu dapat Bima, saya bikin namanya eh, aplikasi Dekataru. Dekataru itu eh, panjangan dari ya mentang-mentang namanya Pak Deka gitu ya. Deteksi kepatuhan tata ruang ya. Jadi ini untuk public control ya, membantu dan sekarang saya ada terusannya lagi ya dengan Bapeda. Eh, tapi kalau ini dibiayain sama Dikti ya kemarin dengan skema Bima. Ya Anda boleh lihat tuh ya silakan tapi masih ter apa ya istilahnya belum dibuka publik karena ini masih TKT 6 gitu ya. Kenapa? Karena ada melibatkan peta pihak ketiga ya. Ini apa sih isinya? Ya, isinya tuh kayak ketika tadi misalnya tuh Mega lewat Semagi atau Gilang lewat Semagi, ini kok di sawah nih? Kok bisa ada hotel? Nah, curiga kan?
ya. Anda tinggal klik aja lokasi Anda, itu langsung geolokator, langsung foto, cekrek, ya. Lalu masuk bikin laporan, ya. Lihat kira-kira apa laporannya, ya. Pelanggarannya apa, sorry, pelanggarannya apa, gitu ya. Apakah subak tertutup, apakah infrastruktur hancur gara-gara pembangunan, gitu ya. Apakah lahan sawah digunakan untuk akomodasi pariwisata, ada pilihannya nanti, ya. Tinggal klik, ya. Lalu laporan itu langsung ke 3 kedinasan. Satu PUPR, ya, dia akan cek benar nggak nih zonasinya. Kalau misalnya itu villa atau hotel tadi, ya, harusnya ungu atau pink, ya. Kalau nggak ungu atau nggak pink, berarti udah ngaco, ya, udah melanggar. Lalu PUPR juga bisa melihat ada nggak PBG-nya, ya, izin mendirikan bangunan. Nah, yang kedua, instansi yang kedua itu adalah LHK, ya, lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup. Kenapa? Karena dia yang pegang AMDAL atau UKL UPL atau SKL kalau dalam skala kecil. Kalau villa biasanya SKL aja cukup, ya. Nah, biasanya kalau nggak ada SKL atau UKL UPL atau AMDAL, nggak akan keluar PBG, ya. Nah, ternyata nggak ada, gitu, ya. Atau ada lah, berarti kan satu melanggar zonase, ya, tapi AMDAL-nya ada, gitu, ya. Oke, tapi PBG nggak ada, ya. Udah 2-1 tuh misalnya skornya. Nah, yang ketiga adalah nembusin ke dinas apa namanya, DTP PMSP, ya, penanaman modal satu pintu, dan dinas pemajuan desa adat. Oke, nah di situ bisa kelihatan ini sebenarnya siapa punya sih, ya. Ini letak ini nih sebenarnya siapa punya sih, ya. Bener nggak investor atau perorangan segala macam. Pokoknya kalau salah satunya udah ngaco, ya, oke, langsung ke forward ke Dinas Pariwisata dan ke Satpol PP. Nah, silakan digerebek deh, gitu, ya. Nah, ini aplikasi yang saya buat jadi mirip seperti early warning system, ya, dan sudah bisa di-download sebenarnya, cuman memang pemakaiannya masih terbatas, belum saya buka untuk publik, karena kalau saya buka untuk publik, saya harus ada MOU dulu dengan mereka yang punya peta yang saya pakai, gitu ya. Baik Badung, PUPR Badung, ya, di Bali ini baru ada 3 yang punya peta online, ya, terkait sama tata ruang, ya. Mereka dari Gistaru. Gistaru tuh Geographic Information System yang ditwin sama Kementerian PU, ya, diindukin gitu, ya. Nah, dari 9 kabupaten kota di Bali baru ada 3, jadi saya bisa tarik makanya, ya, yaitu Denpasar, Gianyar, dan Badung. Yang lainnya belum, masih manual. Jadi kalau mau tahu, Anda ditawarin tanah misalnya di Karangasem gitu, ya, Anda harus ke PUPR Karangasem, ketok-ketok pintu, Pak, lihat dong nih Pak, daerah ini apa eh, koordinat ini warnanya apa, gitu. Saya mau bikin villa, ya. Oh, hijau misalnya, ya udah jangan dibeli, ya. Oke, jadi ini kemarin saya sama Bu Dinar Bu Dinar jadi anggota, sama Bu Novi juga, ya. Oke, bantu saya untuk riset Bima ini, ya. Oke, nah ini contoh nih, ya. Oke, tuh ada yang tahu nggak di mana tuh? Ada yang tahu nggak di mana? Ini di rent, disewakan. Mudah-mudahan ada mahasiswa di sini nggak terkait sama ini, ya. Tapi kalau terkait, ya nggak apa-apa lah untuk memberikan kesadaran kan, gitu, ya. Kalau saya sih yang benar ya saya ngomong benar, gitu, ya. Di mana nih kira-kira? Tuh ada clue-nya. Nih, Di Canggu, villa Pak, di Babakan. Canggu, Pak, Babakan. Disewakan nih. Tuh lihat di tengah sawah, ya. Nah, dengan saya punya aplikasi, saya bisa tahu tuh. Nah, kalau kayak gini, ya adanya di wilayah apa nih? Di warna apa nih? Area hijau. Nah, jadi bakal ada PBG nggak yang keluar? Atau IMB? Bisa keluar nggak nih IMB-nya?
Harusnya enggak, Prof. Nggak mungkin. Ya, jadi nggak bisa dijual nih, nggak bisa buy. Oke, ya. Makanya mereka cuma bisa rent, ya. Tetapi sekali lagi sebenarnya juga nggak boleh ngebangun, gitu. Ya, kalau buy kan Anda harus ada IMB. Kalau nggak ada IMB, siapa yang mau beli? Takut banget itu, ya. Karena Anda sebenarnya cuma beli sawah, cuma beli tanahnya doang, ya. Oke, sehingga akhirnya jadi rent, ya. Nah, ini kira-kira prosesnya gitu ya. Kemarin saya uji coba gitu nih. Jadi kalau gini saya laporin gini 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 gitu ya. Nah, itu komunikasinya sebelah kiri bawah tuh ya antar saya dengan dinas gitu ya. Oke, makanya nggak usah heran kenapa sekarang kok di Bali banyak banget apa inspeksi trap gitu ya. Tata ruang dan aset dan perizinan gitu ya. Nah, jadi ini kira-kira ininya ya. Oke. Nah, kita balik ke Cemagi tadi ya. Kita balik ke Cemagi. Apa tuh? Ini dari Google Earth-nya nih. Apa tuh? Dia bikin apa? Apartemen, Prof. Apartemen ya. Jadi rumah susun nih, ya. Jadi kalau rumah susunnya kemudian mau dikomersialisasi namanya kondotel ya, terminologinya, ya. Jadi kan kemarin saya udah sempat bilang ya namanya rumah susun ada dua macam. Ya, rumah susun biasa itu juga dibagi dua, yang milik dan yang sewa. Oke. Rusun Nami dan rusun apa itu saya lupa singkatannya. Nami itu rusun hak milik ya. Nah, ada yang komersial, komersial jadinya kondotel, kondominium hotel ya. Oke, nah ini udah jelas-jelasan tuh. Apartemen sewa, rental ya. Nah, ini tadi ini yang tadi saya mau dapat apa buat view-nya dari sebelah atas ya. Kalau ini dari dari arah apa namanya? Laut ya. Oke. Nah, sebenarnya dia apa? Sebenarnya apa? Lihat nanti warnanya. Ini pakai Dekatarus saya nih. Apa nih? Warnanya apa? Hijau? Abu-abu. Bukan? Ya, sebenarnya bukan abu-abu. Makanya warnanya ngepink nih. Ya, ngepink violet-violet gitu. Ya, oke. Ya, apa ya? Apa saya punya developer? Apa teknisi saya? eh, apa namainnya abu-abu ya tapi ini pink 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 antara pink dan ungu lah violet gitu bukannya purple ya kalau purple kan ke biruan ungunya ya tapi yang prinsipnya udah kelihatan tuh ya di bawahnya tulisan abu-abu ya ada tulisan pariwisata jadi sebenarnya secara eh, peruntukan udah bener ini ya jadi itu sawah memang udah berubah zonasinya ya sekali lagi kan saya bilang RT RW biasanya ditinjau setiap 30 tahun sekali ya. Tapi sekarang makin lama makin pendek, 20 tahun, ada yang cuma 15 tahun gitu ya. Nah, itu untuk melihat kembali ya DPR atau DPRD ya, apakah LSD-nya berkurang atau justru bertambah. Kalau bertambah berarti ada yang bisa dirubah ke fungsi lain, ke mixed use ke housing tuh kuning ya. Atau pariwisata. Kalau Bali kebanyakan maunya dipindahinnya ke pariwisata ya. Oke. Jadi sebenarnya udah oke nih ya kalau untuk Cemagi dari hal zonasi. Nah, cuman masalahnya yang lainnya tadi itu ya aspek nomininya yang nggak beres. Oke ya. Lalu juga ternyata setelah di eh, sidik ya PBG-nya hanya untuk 4 lantai ternyata ini 5 lantai ya. Nah, itu juga jadi masalah tuh. Tapi dari sisi zonasi sebenarnya dia tidak melanggar ya. Oke. Nah, kira-kira itu yang saya lakukan sekarang ya. Jadi bisa dilihat tuh ya. Jadi berapa coba hitung? 4 atau 5? 1, 2, 3, 4, 5 lantai. Ya, padahal izinnya 4 lantai. Ya. Oke. Nah, itu yang di belakang tuh laporan-laporannya tuh ya. Tektokannya dari dinas ini, dari dinas ini gitu ya. Ngasih ngasih ini pada waktu uji coba ya pada ngasih laporan konfirmasi melanggar 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 kalau nggak melanggar di hijau kalau melanggar eh, apa merah kalau masih dipertanyakan ya dia apa namanya
orange, ungu, kok kuning ya. Oke. Nah, ini eh, itu kenapa apa namanya menjadi topik penelitian saya karena memang saya punya disertasi yang kebijakan publik ya. Memang ngomongin ini dari disertasi saya nih. Jadi apa saya ambil ya halaman 12, 13, 14 supaya Anda tahu tuh ya. Ada setidaknya kalau ngomongin properti ya itu ada 3 hal yang mesti dilihat ya. Hukum tata ruangnya gimana? Hukum agraria dalam hal ini kepemilikan ya. Oke. Lalu kemudian interaksi tata ruang. Anda bisa lihat juga tuh ya bahwa sebenarnya orang asing tuh nggak bisa memiliki eh, properti ya. Oke, ada sekarang golden visa ya. Boleh orang asing memiliki properti, tapi juga terbatas dan hanya hak pakai. Ya, dia nggak bisa dapetin HMSRS ya strata title. Oke, ya. Termasuk juga tadi kenapa si Ivan Samra itu pakai nama Kadek ya karena nggak mungkin dia ya sebagai investor gitu ya. Dia harus bikin PT PMA dulu. Nah, PT PMA itu harus mengandung orang Indonesianya. Nah, baru boleh. Ternyata setelah dicek enggak ya. Jadi cuma dipinjam. Nah, ini nomine yang nggak boleh ya. Jadi PT PMA itu PT apa dari penanaman modal asing PMA itu ya, tapi sudah melibatkan sudah dinasionalisasi makanya jadi PT ya perseroan terbatas. Oke. Nah, eh, kalau udah ada PT PMA-nya boleh silakan ya. Oke, jadi udah udah Indonesia lah kira-kira gitu. Ya. Oke, jadi mesti dilihat gitu ya. Nah, secara apa namanya? Secara eh, garis besar ya, kita harus ngelihat yang namanya pariwisata itu dalam dua sisi ya. Satu hospitality kalau ngomong pariwisata nih ya. Kalau kita lihat properti dari kacamata pariwisata ada dua apa sisi mata uang. Satunya sebagai industri hospitality ya, sehingga ada operasional dan biasanya operasional hotel gitu ya. Dan yang kedua sebenarnya lagi ngomongin real estate ya. Ini ngomongin kepemilikan properti. Nah, bisa Anda lihat tuh ya, at least ada 4 model ya ketika kita ngomongin soal kepemilikan. Yang pertama kondominiumnya ya. Oke, kalau kondominium berarti ya udah beli. Oke. Kemudian kondotel. Nah, kondotel ini agak hibrid ya antara real estate dan hospitality. Oke. Jadi makanya diatur di dalam peraturan terkait sama strata title. Nah, lalu yang ketiga timeshare. Pernah dengar nggak ini? Pernah dengar nggak? Dulu Karma ya, Karma Kandara kayak pokoknya grupnya Karma jualan beginian mulu nih timeshare. Tahu nggak ini timeshare? BOT ya, Prof. Ini Beda udah ya. sewa nih ya. Jadi yang di atas 2 itu beli, yang timeshare nih udah sewa. Gimana? Sama Siapa tadi BOT baru? beda nggak, Prof? BOT. Sama apa, Pak? BOT. Lain. Kalau build operation transfer ya saya sewa tapi panjang gitu ya. Nanti setelah udah berapa tahun ya udah miliknya pemilik gitu. Miliknya pemilik lahan itu BOT. Ya, tapi selama masa sewa ya dia yang mengoperasikan semua gitu. Ya, enggak lain-lain. Ya, timeshare ini sebenarnya Anda membeli eh, apa ya? Membeli waktu gitu loh ya. Jadi kayak misalnya saya punya kondotel kan nggak kagak kepake juga tuh gitu ya. Kan nggak saya nggak tinggal di situ gitu ya. Jadi saya sewakan gitu ya sama orang. Lu punya hak di sana ya dalam setahun. Nah biasanya gitu ya. Eh, lu punya hak untuk menempati di situ 30 hari misalnya atau 3 bulan misalnya. Oke, silakan. Karena nanti 3 bulan berikutnya gue ada timeshare lagi sama yang lain ya. Oke. Nah, itu timeshare. Jadi Anda memberikan hak ya untuk ditempati kepada pihak kedua gitu ya. Oke. Nah, kadang-kadang pakai pihak ketiga juga. Ya,
pihak ketiganya biasanya operasional eh, hotel chain segala macam gitu ya, yang mengoperasikan hotel itu kalau misalnya gedungnya menjadi hotel. Oke. Tapi kalau nggak jadi hotel, misalnya villa ya bisa juga timeshare. Pokoknya dalam setahun ya 3 bulan itu hak Anda gitu ya. Nah timeshare juga ini sebenarnya ada 4 jenis nih ya. Ada yang sifatnya didit gitu ya, dit ya, dit tuh jadi bisa dijual lagi tuh. Jadi yang dapetin kita dia bisa jual lagi tuh ya ke pihak ketiga ya. Dia kan dapat 3 bulan, dia mau jual lagi ke orang lain ya silakan gitu. Antara mereka itu timeshare ya. Nah yang sekarang eh, juga belakangan timeshare nggak terlalu diminati ya. Saya juga nggak tahu kenapa, karena mungkin kebijakannya masih belum memadai gitu ya. Kadang-kadang jadi dispute antara yang pemilik aslinya dengan yang dapetin timeshare, dia jual lagi ya. Nah itu harus jelas tuh boleh apa enggak sebenarnya ya. Oke. Nah lalu ada yang fraksional. Nah, kalau ini kepemilikan bersama properti yang biasanya yang premium ya. Tidak harus yang premium, tapi kalau nggak premium ngapain juga ya. Oke. Nah yang terakhir, yang ini juga yang lagi jadi fokus penelitian saya juga ya, yaitu saya mau coba yang fraksional itu di desa-desa wisata ya. Bentar ya, oke. Ini ketua kepala Bapeda barusan WA, karena saya hari Senin mau mau melanjutkan yang tadi tuh ya, perbincangan terkait Dekataru di desa-desa wisata. By the way, saya punya fokus tadi hanya di desa ya, di desa wisata, bukan di daerah urban. Oke, nah saya namainnya sebagai community based tourism property, gitu ya. Oke, jadi desa wisata ya dikelola sama BUMDes atau koperasi ya, tapi bisa ditawarkan juga gitu ya ke para investor ya. Lalu pengelolaannya bisa secara bersama, nanti tinggal bagi hasil. Oke, tapi desa wisata nih. Jadi desa wisata misalnya ada beberapa homestay yang udah jadi gitu ya. Oke. Nah, investor mau masuk ya. Oke. Nah, di desa wisata tuh nggak boleh bikin hotel. Jadi misalnya ada eh, eh, kemudian homestay-nya berdekatan, oh bisa dijadiin resort nih gitu ya. Nah, terus yang apa namanya eh, homestay-nya si A ada investornya, homestay-nya si B ada investornya, homestay-nya si C ada investornya. Nah, model time sharing deh gitu ya. Atau kalau mau meningkat lagi bukan cuma time sharing ya, sebagian mau dijual ya silakan gitu ya. Jadi fraksional. Oke. Nah, ini saya bahas juga di buku saya mendatang, yang mudah-mudahan bisa keluar dalam 2 bulan ini ya. Judulnya Keuangan Berkelanjutan dan Pembiayaan Hijau. Oke. Saya sedang cari penerbit ya. Nah, udah ada 8 orang yang bersedia memberikan endorsement ya, termasuk tokoh pariwisata yang dari UGM yang sangat terkenal, yang kemarin baru masuk YouTube ya, eh, menyatakan pernyataan sikap UGM terhadap masuknya Indonesia ke BOP dan penandatanganan ACR. Mereka menolak ya, ART sorry, yang perjanjian dagang dengan Trump ya. Nah, itu dia ketua Dewan Guru Besarnya UGM ya. Lalu juga ada Rektor Universitas Quraish, kebetulan dia juga promotor saya ya untuk kebijakan publiknya ini. Kemudian ada Pak Bambang Supriyono ya. Nah, terus Pak Ika Putra ya, yang Ketua BPD Provinsi Bali, dan mereka yang terkait sama Green Development lah kira-kira. Ya, nah ini ada saya bahas ya, tunggu kalau mau kalau mau belajar sedikit tentang itu gitu ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan Anda semua. Oke. Nah, kalau saya bikinin tabel ya, perbedaan antara kondominium,
kondo hotel, timeshare, fraksional gitu ya. Nah, nanti bisa lihat dari aspek jenis kepemilikannya. Ya, jadi kalau kondominium udah pasti belilah ya. Oke. Kondo hotel juga harus uh, kondo hotel juga beli, tapi bisa disewakan. Oke. Nah, belinya juga per unit gitu ya. Kalau timeshare justru waktu kepemilikannya yang disewakan gitu ya. Oke, fractional ownership ya tadi sebagian dimilikin tapi nggak full ya. Oke, uh, durasi penggunaannya ya karena kondominium gue punya beli ya bebas kapan aja gitu ya. Kalau kondo hotel ya terbatas karena rental program sebenarnya ya. Kemudian timeshare biasanya 1 sampai 2 minggu per tahun gitu ya. Itu mereka punya hak untuk menempati itu gitu ya. Nah, kemudian siapa pengelolanya kalau kondominium ya pemilik ya atau kalau mau agen ya rame-rame deh tuh ya. Oke, kalau kondo hotel biasanya manajemen hotel, timeshare bisa manajemen hotel, bisa manajemen resort gitu ya. Kemudian pendapatan sewanya ya Anda bisa lihat ya. Karena kondominium kita punya ya bisa full kita sewakan ya kita kontrakin gitu ya. Oke, kemudian harga investasinya ya. Nah, kalau timeshare yang penting kan kita di Bali punya properti gitu. Tiap tahun sebulan kita bisa tempatin. Nah, jadi murah gitu ya, cuman nyewa doang deh. Ya, oke. Kemudian target pasarnya bisa kita lihat gitu ya. Oke. Jadi mereka yang punya kontrak timeshare mereka juga bilang, gue juga punya properti di Bali gitu ya, tapi cuman sebulan dalam setahun gitu ya. Oke. Jadi kira-kira ini model ya, modelnya. Nah, kalau ini sekarang teknis ya, ketika kita mau menyewakan properti kita, ya, at least ada 6 hal yang harus diperhatikan, ya, at least ada 6 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bagaimana memasarkannya. Makanya tadi ya, untung Pak Jul tuh udah ada pasarnya, ya. Tapi kalau nggak ada pasarnya, kelimpungan juga ya. Kalau nggak ada marketing, ya, kalau nggak ada yang menjualkannya gitu ya. Oke, jadi ingat bagaimana menjualkannya, memasarkannya itu dulu ya. Lalu yang kedua, bagaimana pengelolaan bookingnya, manajemen bookingnya gimana. Oke. Lalu yang ketiga, jangan lupa ya yang kita jual sebenarnya adalah experience ya. Apapun propertinya yang kita jual sebenarnya experience ya bagi para wisatawan ya. Jadi yang paling kritikal adalah pada saat check-in sebenarnya ya. Kalau check-innya udah nggak beres biasanya eh, experience juga udah nggak bagus gitu ya. Lalu yang keempat jangan lupa ada post stay-nya. Setelah dia tinggal ya kita harus tetap follow up gitu ya. Oke, supaya bisnis rental properti kita tetap bisa diminati ya. Siapa tahu bisa menimbulkan apa yang namanya loyalty ya. Jadi dia repeating terus gitu ya. Oke, ke apa kita punya gitu ya. Oke, nah, kayak timeshare ya itu ada yang 5 tahun ya. Jadi kalau haknya adalah sebulan ya. Jadi dalam 5 tahun itu dalam setahun dia sebulan bisa pakai gitu ya. Oke. Nah setelah 5 tahun ternyata experience-nya nggak bagus ya, dia bisa pindah, udah habis terminate gitunya ya. Oke. Dulu timeshare 30 tahunan, tapi banyak yang pada akhirnya ngapain lu 30 tahun ya. Bosen ke sono terus gitu ya. Bali terus ya udah. Nah, makin lama makin pendek sekarang timeshare ya. Kemudian jangan lupa juga manajemen keuangannya tuh gimana, apalagi kalau melibatkan orang pihak ketiga ya. Itu bagi hasilnya gimana tuh ya. Berarti kalau ada 3 pihak ya ada itu uang nggak cuma buat kita sebagai pemilik tapi juga pengelola juga gitu ya. Gimana cara mekanismenya ya bagi hasilnya. Dan jangan lupa nomor 6 yang selalu ya, harus kita ingat ya legal consideration-nya. Ya, makanya tadi saya bilang timeshare sekarang nggak terlalu berkembang karena yaitu ketika mau dijual lagi, ya itu sebenarnya udah hak tuh, ya. Nah itu belum ada tuh kebijakan yang mendukungnya, ya. Oke.
Baik, prinsipnya ya, proses penyewaan properti di dalam industri pariwisata ini, khususnya ya kita sebutnya vacation rental nih terminologinya, ya, melibatkan beberapa tahapan kunci yang harus memastikan pengalaman yang smooth gitu, seamless, ya, lancar, ya, karena memang jualannya pariwisata hospitality gitu ya, jadi harus sebisa mungkin bikin happy, gitu ya. Jadi baik owners maupun guest, apalagi kalau Anda sebagai manajemen yang mengelolanya, gitu ya. Jadi kamu harus bisa membahagiakan owners dan juga bisa membahagiakan tamu yang pakai propertinya, ya. Oke. Nah, eh, kalau kondominium atau villa milik Anda sendiri, Anda bisa kelola sendiri ya, atau ya mendingan eh, pakailah apa perusahaan-perusahaan manajemen yang profesional, ya. Oke, pilihannya ada di tangan Anda, ya. Oke. Nah, nih ya, ini cuman apa ya? Broker dan rental manager ya untuk properti ya, baik yang khusus untuk apa pariwisata ataupun properti secara umum ya. Anda bisa lihat ada nama Ray White, ada Xavier, ada Era ya, ada Property Pro, ada Century 21 ya. Banyak ya. Jadi Anda bisa pakai mereka juga untuk memasarkan ya, untuk memasarkan ya. Oke. Jadi jangan lupa kalau ngomongin aspek yang pertama, bagaimana promosinya, ya, bagaimana promosinya? Apakah disewakan, ya, ataukah beli jual gitu ya? Kalau disewakan ya ada Booking.com, ada Airbnb dan macam-macam, gitu ya. Dan jangan lupa kalau ngomong property listing juga itu sangat terkait sama harga, ya. Oleh karena itu ada istilahnya harga yang dynamic gitu, ya, terutama untuk yang sewa, ya. Bisa bisa naik turun tuh ya demi untuk mendapatkan tamu ya. Oke. Lalu eh, yang kedua ya terkait sama manajemen bookingnya. Ya, pertanyaan yang paling eh, umum ya yang muncul ya, pada saat apa booking management ya untuk menentukan manajemen booking ya apakah eh, apa namanya mempermudah ya gitu ya seamless ya atau ruwet gitu ya. Ini ada iklan nih di eh, Florida gitu ya. Florida kan banyak pantai juga tuh kayak Bali gitu ya. Tuh Donald Trump rumahnya di Mar-a-Lago itu di Florida tuh ya. Oke. Nah, sebagian Mar-a-Lago juga disewakan ya rumahnya si Donald Trump ya. Oke. Jadi ini bisa mancing nih gitu ya. Kenapa harus berinvestasi di Florida untuk vacation rental ya, menyewakan liburan ya. Ya, tadi bisa timeshare ya, atau bisa fraksional gitu ya. Oke. Nah, karena misalnya ada pendanaan, gampang lo kalau beli di sini ada KPA, kredit pemilikan apa namanya apartemen ya. Kemudian ada passive income. Karena apa? Karena kita langsung juga sewakan gitu ya. Ya, jadi Anda investasi itu bisa dapat langsung misalnya gitu ya. Lalu kemudian dengan membeli Anda sudah mendapatkan vacation home gitu ya dan lain-lain. Pokoknya itu jagonya inilah ya para booking management pada para booking manager ya. Yang pasti gitu ya kalau lewat kita gitu ya reservation gampang deh Bapak udah di rumah aja tinggal terima passive income ya. Pokoknya apa pembukingan segala macam kita ngatur ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana berkomunikasi dengan para tamunya ya. Oke. Lalu kalau yang ketiga yang tadi saya bilang ya, guest check-in dan experience ya. Nah, tuh di atas pernah dengar nggak tuh Host Nation? Pernah dengar nggak?
Pernah dengar nggak? Ini dulu cukup populer di Eropa. Jadi semua resort-resort, villa-villa tuh ya di di manage gitu ya. Lalu sama-sama di time sharing. Itu namanya host nation ya. Lalu kitanya para pemilik pemilik villa-villanya itu juga punya apa ya asosiasi ya. Ya ini namanya asosiasinya host nation ya. Oke. Jadi mereka juga berjejaring nih para pemilik ya rumah-rumah mereka nih ya untuk disewakan. Oke, ya. Jadi apa menarik juga gitu ya kalau itu udah jadi industri besar ya. Nah, ngomongin check-in ya, maka kita harus paham ada prosedurnya ya. Jadi mereka yang menjadi manajer dari uh, tourism property ya harus mampu memfasilitasi uh, cara check-in daripada tamunya ya. Jadi pemahaman check-in di sini nggak melulu harus seperti di hotel gitu ya. Oke, maksudnya check-in nih, gue udah berhak loh nanti untuk datang ke tempatmu untuk menikmati properti ya. Maksudnya seperti itu ya. Oke. Eh, Bahkan nih yang host nation nih karena sudah berjejaring para pemiliknya ya, jadi yang punya homestay ya, dia bisa tuker-tukeran tuh ya, dia bisa tuker-tukeran. Jadi misalnya kan tamu biasa juga bosen kan gitu ya, kalau tiap tahun ke situ lagi. Nah dia bisa menawarkan tuh ya ke apa yang pernah menyewa ke kita, lu mau nggak di tadi misalnya ini saya dulu temukan di Prancis ya, karena saya dulu sekolah di sana juga gitu ya. Eh, bosen ya di Strasbourg ya, lu mau ke ini nggak? Mau ke Lyon nggak? Ya, nih kita ada ini nih, gampang kok ya. Bahkan belum selesai bahkan belum selesai kontraknya gitu ya. Dia bisa pindah, dia bisa switch gitu ya. Ya udah sisanya nanti ya sisa di tahun ketiga keempat kalau itu misalnya kontraknya 5 tahun gitu ya, lalu ke Lyon aja gitu. Nah nanti uh, apa namanya yang punya villa di Lyon karena dalam satu jejaring ini ya dapat duitnya dari yang punya villa di Strasbourg ya, tinggal dibayar ke sana udah. Nah itu maksudnya pengertian check in ya. Oke. Jadi bukan check in dalam arti gue ke hotel gitu ya. Eh, apa lapor muka gitu, apa setor muka gitu. Bukan cuman itu ya. Tapi bagaimana dia masuk ke dalam properti eh, yang mau disewain ya. Oke. Jangan lupa juga manajemen hospitality-nya ya tetap biarpun ini sewa, biarpun ini properti pribadi, tapi hospitality menjadi core bisnisnya ya. Kalau hospitality-nya buruk, ya pelayanannya buruk gitu ya, ya efeknya ya ke apa ke keberlanjutan gitu ya. Oke, nah jangan lupa juga post-stay ya. Jadi tadi kalau check-in lebih ke pre-stay sebelum masuk gitu ya. Nah kalau ini post-stay ya, makanya kadang-kadang ada juga apa namanya survei-survei terkait post occupancy evaluation POE istilah ya. Bagaimana pengalamannya, apa yang kurang Bapak selama ini. Jadi nggak apa-apa, kita sebagai pemilik tanyain gitu ya untuk meningkatkan apa namanya pengalaman atau kepuasan para tamu tadi ya. Oke. Jadi ingat nih, ini yang di kanan gambar yaitu life cycle-nya dari penyewaan ya tenancy ya. Oke, dari mulai tugas tugas terkait penyewaan, leasing task ya, terus persiapan preparation untuk masuk ya. Nah, mungkin lebih cocok tadi check in dengan move in. Gitu ya, karena kalau udah time sharing kan udah cukup panjang tuh long stay juga tuh 30 hari gitu ya. Oke, saya punya kondotel 21 hari waktu itu ya. Haris biasanya 21 hari ya, tapi ada juga yang 45 hari, bahkan ada yang 60 hari ya. Nah, itu
harus di preparation saat move in-nya, kira-kira gitu ya. Oke, jadi ini seperti apa ya, siklus gitu ya. Nah, kalau tadi check in tentang moving in ya, kalau post stay itu tentang bagaimana keluarnya ya, jangan lupa gitu ya. Kadang-kadang harus ada pengecekan juga, pada hancur nggak nih kita punya properti ya, karena kelamaan ditempatin misalnya ya. Jadi sehingga harus diberesin juga. Jadi ada cleaning and maintenance, ada housekeepingnya juga nih sebaiknya ya. Oke, tapi mungkin housekeepingnya nggak se seperti hotel yang setiap hari gitu ya harus ngebersihin gitu ya. Bahkan bisa dibuat kontrak juga gitu ya bagi yang pemilik timeshare tadi gitu ya. Kalau memang mau diberesin Pak, ini kita juga ada nih. Nah, dapat lagi penghasilan tuh lumayan ya. Oke. Oke, jadi aset lancar juga tuh ya. Kalau kita ngomongin keuangan. Oke, ya. Lalu kemudian financial managementnya. Nah, ini ada yang namanya PMS gitu ya. Property Management System, udah banyak sekarang aplikasinya ya. Bagaimana setiap uang yang muncul baik tadi dari layanan di dalam, apalagi memungkinkan sekali tuh misalnya FB ya, kan perlu makan itu yang menyewa kita punya unit kan perlu makan itu ya, itu dapat lagi revenue stream ya, dapat lagi stream pendapatan ya. Nah, ini sekarang udah ada banyak aplikasinya ya. Eh, namanya istilahnya disebut property management system gitu ya. Kita dapat duit dari mana-mana aja gitu ya, apakah bahkan dari OTA. Tahu OTA ya? Tahu OTA nggak? Ada yang tahu OTA? Ini istilah Oh, yang, Prof. hah? Online travel agent. Ya, online travel agent ya. Nah, ini dengan online travel agent kita dapat 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 piutang tuh ya. Bayarnya nanti, tapi kepemilikan check-in ya. Maksudnya hak untuk apa, menempati properti kita ya sudah di book gitu ya. Oke, tapi biasanya duitnya ya, kalau kalau saya ngajarin mahasiswa ya, saya bilang sebaiknya piutang jangan lebih dari 45 hari. Kalau dari apa, kalau udah di bawah 45 hari, kalau di atas 45 hari itu jelek ya. Bisa mengganggu aset lancar, bisa mengganggu cash flow ya. Oke, jadi itu sekarang semua udah ada aplikasinya ya, jadi gampang. Oke, kita bisa men-track ya, apa namanya, tracking dapat duitnya dari mana-mana aja ya, termasuk tadi ada layanan FB nggak ya, di shop kita ada layanan housekeeping nggak gitu ya. Oke. Kemudian ini dapat duit dari booking.com kapan ya, dapat duit dari Airbnb kapan, dapat ini dari itu, semua piutang gitu ya. Oke, semua sekarang udah bisa di apa, eh, istilahnya udah bisa dalam satu aplikasi itu ya. Oke, kemudian terkait juga struktur eh, biaya-biayanya, fee structure-nya gitu ya. Perlu tahu juga nih ya, supaya kita paham juga ya, berapa persen sih yang kita dapat gitu ya. Oke, nah, tadi disebut-sebut ada amortisasi gitu ya. Wah, kelihatannya ya, wah besar, dapatnya besar nih. Nggak taunya itu baru EAT. Ada yang pernah dengar EAT nggak? Pernah dengar istilah EAT? Yang dari keuangan pasti tahu. Belum EBITDA. Apa tuh EBITDA? Apa EAT? Ayo, yang di hotel harusnya udah Ya, mulai Prof. paham nih. Ya, silakan Pak Hanang. Kayaknya earning after tax ya. Ya, earning after tax. Jadi baru pajak yang kenakan nih. Ya, oke. Tapi ada juga EBITDA, earning before interest, ya, tax, depreciation, amortisasi. Kenapa nih depresiasi dan amortisasi perlu dihitung juga untuk urusan sewa menyewa, karena sewanya panjang tadi.
ya rentnya, ya sangat bisa terjadi depresiasi. Ya amortisasi misalnya kalau kayak kondotel saya pakai brand, ya bayar license tuh amortisasi tuh, ya udah dibayar di muka dia, gitu ya. Oke, jadi pahamin juga tuh struktur fee-nya. Gue mesti bayar apa aja nih ya supaya benar-benar hasilnya yang masuk kantong tuh tinggal berapa sih gitu, ya. Ada pengelolaannya, pengelolaan manajemennya kita harus bayar juga apa fee management fee istilahnya gitu ya. Karena kita kita kan nggak mau repot gitu ya. Udah diurusin sama manajer propertinya ya. Ya harus bayar juga gitu ya. Oke, jadi jangan lupa juga nih manajemen keuangannya ya. Oke, yang terakhir, nah ini ya segala macam dokumen yang diperlukan ya itu jangan lupa ya. Apa-apa aja sih biasanya kalau untuk rental ya. Pertama ya kita pelajari dulu kepatuhan kita terhadap apa aturan-aturan terkait sama penyewaan ya. Makanya kayak tadi saya bilang tuh kayak timeshare yang terjadi sekarang tuh belum boleh sebenarnya timeshare bahkan bisa itu loh, bisa pindah tangan dan diwariskan sebenarnya kalau di luar negeri ya, meskipun dia cuma punya kepemilikan dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Oke, tapi di sini nggak ada tuh ya, jangan hati-hati, jadi timeshare-nya nggak boleh yang ini, paling cuma rent out aja gitu ya. Ada 4 jenis sebenarnya kalau Anda coba browsing deh ya. Ada berapa jenis time sharing, kontrak time sharing ya, biasanya keluar 4 ya. Oke, kemudian jadi jangan lupa ya. Nah, untuk menyewa maka biasanya nih ya supaya kita nggak disalahgunakan ya, apalagi di Bali tuh banyak orang Rusia menyewakan ke orang Rusia lagi gitu ya. Nah, at least kalau bisa kita tahu track record para penyewa kita, karena ini sewa panjang nih ya. Oke, bahkan bisa sewa buildingnya sendiri gitu ya. Tadi kan di awal sekali itu ada yang bilang, kalau saya sewa buildingnya juga, saya sewa buildingnya aja. Kalau BOT sewa tanahnya tuh, ya bangunannya dibikin. Oke, tapi ada juga yang sekalian saya sewa aja kalau gitu, nah hotelnya untuk 20 tahun gitu, ya. Oke, nah lihat nih siapa nih penyewanya, ya baik dari skala besar maupun yang unit per unit, ya lihat rental historinya. Siapa nih yang nyewa saya ini? Ya, jangan-jangan apa bandit ya. Kemarin di Ketewel ada yang ini dengar? Ada yang dengar peristiwa apa di Ketewel, Pantai Ketewel? Orang Ukraina juga tuh Mutilasi, mutilasi Pak dimutil, Eka. dimutilasi tuh, bayangin ya. Dia tinggalnya tahu nggak di mana? Dekat rumah saya nih di Jimbaran ya. Makanya tuh banyak sekali tuh ya. Kadang-kadang kita mesti paham juga tuh ya. Orang Rusia banyak banget ke Bali. Emang motifnya apa itu sebenarnya? Ya, oke. Nah, terutama yang CIS tadi, jadi bukan cuma Rusia aja, tapi juga Ukraina, ya, Kazakhstan, dan segala macam. Ya, kita mesti tahu nih, jangan-jangan apa historinya nggak beres, ya. Oke. Lalu yang kedua, jangan lupa rental reference. Ya, Anda di rekomendasi sama siapa nih mau nyewa sini gitu ya. Nah, saya tinggal di Jimbaran nih sendirian gitu ya. Eh, Banyak orang Rusia juga di sini yang nyewa rumah gitu ya. Pernah satu kali, beberapa kali, bukan cuma satu kali ya, saya diketok-ketok sama orang Rusia gitu ya. Ya karena sempat saya pernah ngomong apa ngobrol-ngobrol juga gitu ya. Terus dia bilang, Pak, Bapak katanya kamarnya ada 6 ya, bisa nggak disewain Pak? Ke saya, apa dia ngomong ke saya gitu gitu ya. Lu tahu dari mana loh? Saya bilang gitu ya. Oh nih dari si Igor. Hah? Oh gitu. Nah jadi saya mesti tahu dulu nih si Igor siapa gitu ya. Dan saya juga nggak kenal-kenal banget gitu. Oh, enggak, saya nggak kasih, nggak apa-apa, biarin ya. Kan sayang Pak bisa dapat duit ya, iya, tapi kan ada resiko juga itu ya. Oke, jadi saya nggak, rumah saya nggak sewain ya. Oke,
Jadi perlu tahu juga ya referensinya dari mana ya. Lalu tanyain lo dapet income-nya dari mana lo gitu ya. Sah atau enggak gitu ya. Evidence of income ini cukup enggak? Jangan tahu-tahu udah kontrak nggak bisa bayar, nah, lu gimana tuh ya? Nanti urusan sama polisi kita 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 lebih mahal lagi nanti bayar polisi buat apa nagih yang ngemplang. Belum lagi kalau udah kabur, belum lagi kaburnya bawa barang kita lagi ya. Jadi yang kayak gitu-gitu perlu ya. Terus termasuk KTP ya, identifikasinya ya. Kalau perlu bisa kita tahan gitu ya. Misal paspornya ya. Oke, kalau bisa, kalau bisa ya, kalau enggak, ya pokoknya kita harus ada ini orang benar kan yang nyawa kita ini dia, gitu, ya. Jangan lupa itu, ya. Nah tadi disebut juga ya di awal, jadi ada dua model sebenarnya ya. Anda mau mengoperasikan sendiri ya, atau dikasih ke orang. Nah kalau dikasih ke orang ya ada yang full service, ada yang co-hosting, ya. Oke. Kalau full service sudah duduk aja diam, pokoknya Bapak dapat tiap bulan sekian gitu. Ya, kemarin kan saya juga pada waktu eh, kuliah kemarin gitu ya, saya kasih lihat tuh ya kontrak saya dengan Haris. Ya, saya duduk diam aja sebulan 3 juta gitu misalnya. Ya, udah dipotong macam-macam tuh. Ya, udah EBITDA. Enggak, udah net profit margin, NPM. Sorry, bukan EBITDA. Kalau EBITDA justru belum dipotong apa-apa ya, earning before interest, tax, depreciation and amortisasi ya. Kalau ini saya udah NPM, net profit margin ya tuh. Yang kemarin kan masih ingat ya, saya kan sempat share juga tuh ya. Oke. Nah, udah itu full service Bapak udah nggak usah pusing atau co-hosting. Ya, co-hosting sebagian yang mana aja yang kita kelola. Udah marketing doang ya Pak gitu ya. Apa ininya apa namanya housekeepingnya enggak ya atau ya udah housekeeping sama marketing ya kita yang jualin oke ya nah, pokoknya itu antara kesepakatan kedua belah pihak ya, antara manajemennya pengelolaannya sama pemilik ya oke Anda bisa lihat bedanya ya oke nah ini kebetulan keponakan saya nih si Karmel ya juara terus dia nih. Dia agennya Senturi. Nah, tapi dia lebih cenderung jualin villa-villa resort ya. Nah, basisnya sih di Jakarta ya. Oke, nah itu timnya dia tuh ya. Oke, tapi dia juga menjualkan properti yang lain juga gitu ya. Cuman eh, lebih fokus ke yang tadi saya bilang tuh ya. Jadi jualan kondotel tapi yang leasehold misalnya ya. Oke. Jadi ya, ada banyak ya searching eh, apa engine ya yang bisa dipakai ya untuk melihat kebutuhannya apa. Ya ini juga sekaligus menjawab pretest tadi ya buy or rent ya. Ya, tergantung nih kebutuhannya apa dulu gitu ya. Kita perlu untuk jangka panjang dia memang mau kerja di daerah itu gitu ya atau cuma untuk vacation ya. Oke. Nah, bisa dilihat juga dengan search engine ini propertinya punya fasilitas apa aja, amenitiesnya apa-apa aja. Ya. Bisa dilihat juga budgetnya sesuai apa enggak. Ya. Jadi tahap pertama untuk rental properti ya kita mengidentifikasi kebutuhan. Ya. Yang kedua ya lihat propertinya gitu ya. Nah, kadang-kadang kita mesti datengin ya. Karena kalau lewat website aja suka menipu. Foto bisa lebih bagus ya daripada aslinya. Jadi sebaiknya lihat sekalian eh, menginvestigasi benar nggak nih yang punya landlordnya apa yang punya properti. Jangan-jangan ya tadi tuh seperti dia nyewa, dia sewain lagi gitu ya. Nah itu hati-hati tuh. Berarti Anda eh, nyewa dari pihak kedua ya. Jadi harus hati-hati juga ya. Kemudian jangan lupa ya eh, disubmit aplikasinya ya kebutuhannya jadi tahu ya untuk apa ya. Jadi harus siapkan juga nih form-form aplikasi nih ya.
Oke. Kemudian dokumentasi-dokumentasi yang dibutuhkan tadi saya sepintas sudah kasih lihat tuh ya apa-apa aja ya, termasuk payslip gitu ya. Gaji, lu kuat nggak lu bayar ya nyewa ke kita. Jangan dia nggak punya penghasilan ya. Oke, jadi mesti tahu juga ya. Kemudian jangan lupa ada juga tuh biaya aplikasinya ya. Banyak pemilik properti itu mencharge juga ya. Lo udah kayak gini terus tiba-tiba nggak jadi gitu ya. Ya udah duit DP hilang gitu aja ya. Sehingga aku bisa sewain lagi ke orang lain. Nah, ini juga termasuk dalam konteks check in tadi ya, moving in tadi ya. Biaya DP angus kalau nggak jadi gitu aja ya. Dan juga jangan lupa lihat cek keuangannya dia ya. Tadi saya udah kasih contoh juga ya. Oke, baru terakhir proses persetujuan ya. Apalagi kalau kita pakai tadi pengelola manajemen ya. Ini misalnya AREBI, AREBI itu Association of Real Estate ya di Indonesia ya, Real Estate Broker, Association of Real Estate Broker in Indonesia itu AREBI ya. Oke, jadi kalau kita pakai jasa dia ya berarti persetujuannya juga apa ada beberapa tahap gitu ya. Oke, nanti baru dia ikut ngecek. Jadi nanti nggak usah kita kita yang pusing ininya apa latar belakangnya, income-nya segala macam gitu ya. Oke, jadi setelah itu baru penandatanganan gitu ya, baik penyewa ya atau pembeli kalau memang maunya kondotel gitu ya dengan si owner ya. Oke, jangan lupa juga siapkan kwitansi pembayaran gitu ya. Nah, ini tadi ada payment deposit ya, apakah pembayarannya mau langsung full ya, apakah di kredit ya. Oke. Jadi ada depositnya juga gitu ya. Itu nanti ya antara owner dan penyewa ya. Lalu kemudian proses masuknya bagaimana itu juga harus diatur ya. Bagaimana move-in-nya, kapan terima serah terima kunci ya. Sampai di dokumen mana Anda sudah bisa pakai gitu ya. Oke, kira-kira ya jangan lupa juga bikin kontrak penyewaan atau lease agreement ya apa-apa aja yang biasanya dimasukin di dalam lease agreement ya. Oke, kapan kalau memberhentikan sewa seperti apa segala macam. Nah, ini yang di kanan ini bisa dimasukkan ke dalam pasal-pasal ya. Berapa besar segala macam. Tapi ini saya kasih contohnya untuk kantor nih ya. Anda bisa modifikasi untuk akomodasi pariwisata ya. Jadi yang kita apalagi yang fraksional misalnya, yang fraksional disewakannya beberapa unit misalnya ya ke pihak yang mau nyewa ini. Oke, apakah boleh disewakan lagi? Nah, dimasukin semua tuh di sini ya di list agreement ya. Oke, tidak termasuk fasilitas umum, kolam renang, gym ya itu sih kita nggak sewain. Jadi bapak kalau nanti mau pakai ya bayar sendiri tuh sana ya. Oke, kalau misalnya ini di kondotel ya di hotel yang punya gym punya ini gitu ya, bapak nyewanya cuma sekian unit ya. Oke, nah jadi biasanya kalau diringkas ya kira-kira ini kalau ngomong lease agreement yang penting tahu siapa saja pihak-pihak yang terlibat ya. Lalu perlu ada gambaran terkait properti yang mau disewanya, ya. Lalu syarat-syarat term of lease-nya, ya. Oke, misalnya minimal 1 tahun, ya, atau berapa bulan, ya. Oke, kemudian juga apa harga sewanya itu juga harus dicantumkan, gitu ya. Jangan lupa tuh, sorry. Nah, malah lupa kita apa jumlahnya berapa gitu ya. Kemudian perlu security deposit kalau memang nggak tunai di depan gitu ya. Oke. Jadi nanti terakhir baru bayar lunas gitu ya misalnya. Jadi jangan jangan harus dinyatakan juga di dalam perjanjian ya.
Lalu kemudian tanggung jawab pemeliharaan, ya, gimana? Apakah Bapak mau nyewa housekeeping kita? Gitu ya, nanti kita bantuin untuk bersihin properti yang Bapak sewa, gitu ya. Atau Bapak mau bersihin sendiri, pokoknya setiap seminggu kita ada inspeksi. Kalau Bapak nggak bersih, ya, depan koridor Bapak banyak sampah segala macam, kita denda loh Pak. Jadi ada maintenance responsibility, lalu ada aturan-aturan dan bagaimana terminasinya, ya. Kalau misalnya ternyata nih bandel-bandel nih ya, kita mau terminasi supaya kita tidak menyalahi kontrak, ya. Oke, eh, dicantumkan di sana, gitu ya. Oke, ternyata ada masalah kriminal segala macam, ya kita berhak secara sepihak misalnya, ya, memutus kontrak. Oke, nah itu masukin ke klausul, ya, di agreement-nya. Oke, nah ini contoh dari yang tadi itu Florida Rental, ya, list application-nya, ya. Jadi Anda harus siapin ini juga nih, ya. Kalau mau ini sendiri, ya. Tapi kalau mau pakai manajemen real estate, ya mereka udah punya biasanya, ya. Udah gampang gitu ya. Nah, tapi jangan lupa tadi, ya, rental historinya. Jadi perlu tahu juga nih orang mana sih yang nyewa, nih, ya. Jangan sampai ternyata buronan gitu ya, dari Jakarta atau dari mana gitu, ya. Lalu juga tadi ya, ada referensi, ya. Kemudian juga rent payment records-nya, ya, sering utang atau enggak gitu ya, perlu diketahui juga, ya. Nah, jangan lupa ini slip gaji, ini kebetulan saya punya nih, ya, 3 tahun berturut-turut saya selalu kurang bayar, ya. Jadi kalau pas SPT saya harus bayar tuh, ya. Ini tahun 2000 berapa nih? 2023 tuh, ya. Kurang bayar, nominalnya sampai 29 juta tuh, ya. Kemudian tahun 2022 malah kurang bayarnya 36 juta nih saya pajak. Kemudian 2021 36 juta, lebih gede lagi nih, ya. Oke, ya. Nah, ini harus dibayar dulu nih, ya, kalau enggak Anda secara pajak punya utang, ya. Oke, nah biasanya kalau penghasilan dari banyak itu Anda biasanya kurang bayar, ya. Kebalikan, eh, kalau dokter misalnya istri saya kebanyakan lebih bayar, ya, karena dia pajaknya dibayar di muka, baru nanti terakhir ada final, ya, perhitungan final. Nah biasanya malah kelebihan bayar, ya. Cuman kelihatannya Cortex nih tahun ini, ya, itu udah bisa dihindari tuh model itu, ya. Oke, tapi kalau lebih bayar kadang-kadang kalau kita minta hak kita, ya, kita kelebihan bayar nih. Karena setiap bulan udah dipotong gitu ya. Padahal setiap tahun setelah diakumulasi, ya, ternyata nggak sebesar itu gitu ya. Biasanya orang-orang seperti dokter, lawyer gitu ya, yang bayarannya apa tergantung klien, ya itu biasanya lebih bayar, ya. Cuman ketika kita klaim ke kantor pajak, ya hati-hati tuh. Ya, kadang-kadang jadi suka diperiksa ke yang lain-lain gitu ya. Dulu saya pernah nih waktu masih jadi satu, ya, sama istri saya laporan pajak, ya, lebih bayarnya gede banget nih istri saya, ya. Saya klaim, waduh, dan diperiksa termasuk saya. Bapak belum ada bayar di PBB nih, di ini nih, dana Bapak yang di Bogor. Wah, iya ya benar juga. Akhirnya lebih bayarnya cuma buat bayar itu, ya. Oke, nah cuman sekarang udah dipisah, tapi di Cortex dimasukin, digabung lagi sekarang, ya. Jadi mereka yang nggak apa, yang ini siap-siap nih, tahun ini udah pakai Cortex, ya. Udah digabung lagi tuh, ya. Kemudian evidence of income-nya tadi ada payslip, ada segala macam, ada tax dokumen, ya. Ini tax dokumen lah kira-kira. Oke. Kemudian jangan lupa, ya, kalau memang memungkinkan punya aplikasi, ya, ya pakai gitu ya. Jadi untuk mereka apply juga, ya, kita perlu foto ID gitu ya, supaya menggampangkan ya bikin aja ini sendiri, website sendiri gitu ya, supaya orang bisa langsung upload segala macam, additional ID-nya lah, foto ID-nya lah gitu ya. Oke.
dan lengkapin itu ya, silakan kalau mau pakai aplikasi banyak kok sekarang ya. Oke, ini juga ya contohnya ya. Jadi kalau mau nyewa minta itu dulu ya, cover letter udah kayak surat lamaran aja nih, kayak application letter aja nih ya. Baik kita juga tahu alamat itu seperti apa, teman yang bukan untuk kerja ya gitu ya. Termasuk di dalamnya kalau kita memang butuh rekening koran mereka, bank statementnya ya. Oke. Lalu apakah mereka melihara binatang ya? Binatangnya apa nih? Gitu misalnya ya. Atau tahu-tahu apa anjing kok, tapi anjingnya tahu-tahu Great Dane misalnya. Waduh. Gimana tuh? Ya, jadi segala macam ya. Kalau anjing juga nih ada rabies nggak nih? Ya, oke. Jadi semua tolong diperhatikan gitu ya. Nah, yang penting adalah ya kalau mau sukses ya itu makanya tadi saya surprise juga tuh kalau sendirian bisa surprise ya ya silakan. Tapi biasanya model-model begini kita perlu ekosistem gitu ya, termasuk ya ini para manajemen propertinya ya. Oke, jadi Anda bisa lihat tuh ya, tourism property rental ekosistem tuh banyak dari mulai otaknya sendiri ya, lalu pengelolaan propertinya ya, ini beberapa ikon ya Anda bisa lihat nih ya, bahkan Booking.com pun main apa sewa gitu ya, Airbnb juga gitu ya. Jadi Anda bisa lihat nih kalau ekosistem sudah terbangun ya, enak kita gampang. Oke ya. Jadi jangan lupa ya. Nah, ini eh, contoh ya. Kenapa? Ya karena saya sedang mau mengembangkan yang tadi itu community based tourism property ya. Oke. Jadi saya ini 2 tahun lalu saya juga dapat hibah lagi, tapi ini hibahnya hibah ke Daereka ya, sama Dikti. Lalu yang tadi yang ke Dekataru itu hibahnya hibah Bima namanya ya. Ini saya Dewiku ya untuk mempromosikan homestay-homestay yang ada di Desa Wisata Hijau. Jadi kalau nggak hijau saya nggak bakal promosiin ya. Nah saya sudah mulai mengumpulkan data ya, siapa tahu nih ini nanti bisa seperti tadi yang saya bilang, apakah mau time sharing atau bahkan saya larinya lebih ke fraksional ya, lebih ke fraksional, bukan cuma sekedar waktunya tapi kepemilikannya juga bisa bersama-sama gitu ya. Nah, itu untuk meningkatkan ekonomi pedesaan ya, rakyat desa gitu ya. Oke. Jadi rumahku sebagian mau saya jual nih, nggak apa-apa ya, bisa gitu ya. Yang orang desa ya. Atau kalau nggak mau sampai dijual ya udah time sharing aja, nggak apa-apa ya. Cuman kalau time sharing saya kok nggak terlalu optimis gitu ya. Karena biasanya orang ke desa nggak tiap tahun gitu. Kalau time sharing kan tiap tahun ya. Atau ya tadi seperti home nation ya, host nation sorry, home nation yang di Eropa. Tapi sekarang di Amerika juga udah ada tuh host nation ya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Kalau udah ada jaringannya kan gampang tuh mau pindah-pindah ke desa mana juga bisa gitu ya. Oke, nah jadi jangan lupa itu ya. Ini Anda bisa cek juga ini. Ya, cuman sekarang ini juga saya lagi baru aja 2-3 bulan lalu saya inaktif sementara karena apa? Ya karena sekarang homestay diminta NIB ya, nomor induk berusaha. Kayaknya mau dipajak gitu ya. Jadi saya bilangin dulu pengumuman kepada homestay-homestay yang udah masuk gitu ya. Oke. Nah, ini dalam rangka supaya ekosistem terbentuk. Makanya kita juga mendirikan Asosiasi Desa Wisata Hijau ya. Nah, kemarin saya kasih kasih tugas tuh ke Pak Suecep, udah nonton belum yang di CNBC itu? Ada Sudah, yang udah nonton? Nah, sudah, itu Pak Fajar ya Utomo, itu staf ahli menteri ya. Dulu udah pernah 2 kali deputi di kementerian, jadi pejabat tinggi tuh. Dia juga penasehat saya, penasehat kami, ADWI, Asosiasi Desa Wisata Hijau ya. Nah, ini kumpulan desa-desa wisata yang hijau. Kalau nggak hijau nggak perlu ya. Saya nggak mau promosiin yang nggak hijau
ya. Pokoknya kalau udah apa ada villa di sawah itu udah kacau tuh ya. Lalu KWT-nya, koefisien wilayah terbangunnya lebih dari 30%, itu udah nggak hijau tuh, ya. Apalagi di situ nggak ada water conservation, nggak ada energi conservation segala macam ya, subak segala mati ya. Ya itu nggak akan saya promosiin di Dewiku tadi gitu ya. Oke, jadi ada 263 desa wisata di di Bali ya. Tapi banyak yang gugur, sekarang tinggal 248 ya. Tinggal 248, coba lihat. Banyak yang nggak bisa bertahan. Dari 248 itu yang hijau paling cuma 30-an ya. Oke, yang benar-benar concern terhadap lingkungan. Nah, itu yang saya mau promosikan gitu ya. Nah, nih dari 30 itu ada 8 yang terhijau ya. Makanya saya punya assessment, namanya juga Dewiku juga assessmentnya, itu dipakai sama Pemprov Bali ya, sempat untuk mengukur ya, sehingga saya tahu tuh yang paling hijau siapa siapa aja ya. Saya bikin assessment karena saya memang eh, besar di Green Building Council, jadi saya tahu cara sertifikasi ya untuk menentukan nilai-nilai ya kapan sih dibilang hijau gitu ya supaya fair gitu ya. Oke, jadi kalau mau ini ya termasuk kalau apa Blimbing Sari, Penglipuran gitu ya, Blimbing Sari di negara di Jembrana di Melaya ya. Oke, ini sertifikatnya jadi bisa dilihat ya. Yang paling hijau itu platinum ya, Penglipuran tuh termasuk nilainya lebih tinggi dari Mendewi yang cuma gold, apalagi Sayan yang cuma silver misalnya ya. Oke, kira-kira itu. Nah, saya minta waktu 10 menit ya untuk kasih tugas diskusi ya. Oke. Nah, saya kebetulan pernah ada yang dari Sudaji nggak di sini? Nggak ada ya? Semester lalu ada yang dari Sudaji? Nggak ada ya? Saya pernah diminta jadi advisor untuk Sudaji ya. Lalu saya senang sekali tuh ya, waktu itu mereka pada semangat sehingga langsung jadi runner up ADWI tahun 2022 ya. Oke. Nah, cuman sekarang ribut antara desa dinas dan desa adat ya. Makanya saya bilang saya nggak mau ikut-ikutan lagi deh ya. Oke. Jadi padahal antara Perbekal sama Pendesa masih satu keluarga. Oke. Ya, tapi jadi ribut gitu ya. Serba salah juga tuh kalau ketika desa udah jadi maju ya, sumber-sumber ekonomi sudah eh, mulai tumbuh ya, maka ada potensi untuk saling memperebutkan sumber-sumber ekonomi ya. Nah, tugasnya sekarang gini ya, kalau Anda seperti saya ya diminta menjadi advisor untuk sebuah desa wisata, oke? Lalu Anda diminta sama para investor nih. Ya, ini Dokter Gede Panca nih, ya, mantan direkturnya apa? Bros yang di Singaraja, ya. Oke. Nah, dia dulu juga kepala Pok Darwisnya nih, ya. Nah, Pok Darwis itu yang mengelola desa wisata Sudaji, ya. Oke. Nah, banyak yang tinggal di sana nih bule-bule. Nah, mereka sekarang tertarik nih, ya. Pernah juga cerita sama saya, gimana ya kita develop tourism property yuk di Sudaji, ya. Oke. Nah, terus mendesanya, nah ini yang di kanan itu desa dinas, ya, Fajar Kurniawan, ya. Yang di sini bendesa, desa adat, ya, Nyoman, ya. Oke. Jadi ini dulu masih masih ini nih, tahun 2020 masih apa? Masih akrab gitu ya. Masih kompak gitu ya. Makanya ditandatangani ini dua belah pihak lalu minta saya jadi advisor ya. Terus kita bikin master plan ya, terus master plan-nya saya masukin ke ADWI, juara dua dia ya. Waktu itu juara satunya Ngelanggeran dari Jogja ya.
Ada 7.000 desa wisata di Indonesia ini, ya. Oke. Nah, tapi belakangan ini ya ribut. Oke. Nah, sekarang kalau Anda jadi advisor, ya, kira-kira rekomendasi Anda apa nih terhadap ini di Sudaji? Oke. Itu tugas kelompoknya, ya, dengan kondisi yang ada sekarang, ya. Kalau dari sisi pariwisata pasti oke lah nih, ya. Orang bekas juara nih desa, ya. Coba lihat tuh pemandangannya. Ini saya ada di lantai 3 rumahnya Pak eh, Dokter Panca, nih, ya, itu yang pakai baju hitam tuh, ya. Nih, yang pakai baju hitam. Oke, ya. Pertanyaannya, ya, tolong bikin, ya, cukup satu halaman aja. Kira-kira opportunity atau kesempatan apa atau peluang apa yang bisa Anda dapatkan, ya, ketika Anda diminta oleh sekelompok investor, ya, untuk mengembangkan properti pariwisata di Sudaji, ya, apalagi bendesanya juga sudah oke, misalnya. Lalu yang kedua, selain peluang yang pertama, ya, constraint yang harus diperhatikan adalah kalau dibikin itu, gitu ya, apa konsekuensinya, ya, terutama perkembangan terakhir yang sedang main gugat menggugat gitu, antara desa dinas dan desa adat. Oke, ya. Yang ketiga, rekomendasi Anda apa? Ya, kalau memang kelihatannya layak nih kayaknya nih, positif nih, ya, termasuk misalnya tipe tourism property yang mau dibangun di sana. Kira-kira apa? Termasuk di dalamnya sebaiknya sistemnya seperti apa? Ya, oke. Jual aja gitu putus, ya, atau disewakan rental properti. Nah, sewakannya mau model apa? Timeshare atau fraksional nih. Ya, tadi udah saya kasih clue tuh sebenarnya. Ya, oke. Ya, tolong dicatat ya, karena saya mungkin akan berikan materinya nggak selengkap yang saya bawakan gitu ya, karena udah saya pernah kasih di semester sebelumnya, yang angkatan pertama Anda, ya, oke. Jadi mungkin tadi penjelasan terkait fraksional dan time sharing nggak ada ya, tapi tolong dicatat, diingat aja gitu ya. Jadi apa rekomendasinya? Oke, tolong dibuat eh, diskusi kelompok, ya, satu kelompok. Ini ada 5 kelompok, sorry, ini grup grup yang biru, grup kelima ya. Karena ada 25 orang saat ini ya di dalam kelas, jadi satu kelompok 5 orang, ya. Oke. Nah, karena 5 orang, ya, eh, taruhlah eh, waktu yang diberikan seharusnya sih cukup ya untuk dikumpulkan besok, gitu ya, 8 Maret, sekarang kan tanggal 7, ya. Jangan lupa 23.55, ya, 5 menit sebelum jam 24.00, ya. Nggak usah ke email saya, nanti ke Google Drive yang biasa aja, gitu ya, yang dikasih sama Pak Suece. Oke, oke, paham ya? Paham, Paham, Dok. Pak. Oke. Oke. Nah, nah. Ada yang mau tanya sampai sini? Waktu sudah menunjukkan pukul 2:40, sebenarnya sih sudah ini ya, sudah habis waktunya. Tapi, nah, ini saya share aja deh beberapa hal. Kan Anda masih menunggu sampai jam 3 ya. Ya. Mana sih tadi? Oke. Sambil sambil ada yang mau bertanya, silakan loh. Ini kita pertemuan terakhir. Ada Dokter Yuni nih. Apa kabar Dokter Yuni? Wah, nggak dijawab. Nih ininya, ya, websitenya. Tapi ada juga di Android ya, yang Dewiku tadi tuh, ya. Oke, udah bisa pakai apa namanya, payment
gateway juga. Cuman saya lagi inaktifkan dulu ya terkait sama peraturan pajak ini. Ya, jadi saya nggak mau nanti malah saya yang kena pajak gitu ya. Halo Pak Deka, Ya, gimana? Siapa nih? Yuni Pak. Ya, Bu Yuni, apa kabar Bu? Nggih, baik. Gimana Pak Deka? Baik Ya, apa? baik, baik, baik. Gimana Bu? Ada yang bisa didiskusikan untuk menambah seru? Udah habis waktunya Pak Deka kayaknya Udah habis ya? Ah, Oke, Oke, yang lain udah cukup jelas ya? nih. Cukup, Yang lain udah Pak. cukup jelas ya? Ada pertanyaan ya? Mbak Deka, izin Ya. Pak, sebelum tutup. Siapa Ini nih Pak kan Kris ya? ya Oke. dengan Kris. Ya, gimana Pak? Ini kebetulan Bapak terakhir di sini, sementara saya mau berkonsultasi Pak soal investasi yang dari tadi kan Bapak ngomong soal darat nih Pak. Ya, Kalau kami di Maluku Utara kan lebih ke laut nih, investasi infrastruktur dan lain-lain itu kan lebih kompleks lagi. Nanti saya iya. diskusi aja Pak, saya sudah catat nomor Bapak. Oke, udah di-scan tadi ya? Udah Pak. Oleh. Udah aku Hah? simpan nomor Bapak. Oke, ya, ya. Kita ngobrol-ngobrol ini aja, Ngobrol apa? lepas aja Pak. Santai-santai aja. Ya Pak. Tuh, silakan kalau mau ini ya. Kalau kita bisa kerjasama kan lebih bagus lagi. Jadi nggak cuma teori di dalam kelas, tapi juga dipraktekkan ya. Ini Iya. silakan di-scan ya. Di sini QR code banyak saya. investasi Oke. resort Pak di laut Pak. Betul, Pengembangan. kalau di laut itu artinya Anda harus berhubungan dengan yang namanya KKP dan KKP kehutanan Pak. dan balai kalau kehutanan kalau Ada hutan lindungnya. ya kalau terkait sama mangrove Betul Pak. seperti BTID itu Bali Turtle dia mau nggak mau kena kehutanan karena mangrove itu adalah hutan. Betul Oke. Pak. Tapi kalau nggak ada hutannya pantai lepas ada dua yang Anda harus deal. Satu KKP, yang kedua balai ini. Jadi ada KKPR, ada KKPRL. Iya betul Pak. Ya, ruang laut ya. Oke, yang sekarang juga lagi rame tuh karena kan kita harus nyewa dulu tuh ya bagian lautnya ya sekian meskipun murah Betul. ya, tapi juga agak ada kompleksitas tuh ya. Di sini di antara Gianyar dan Kelungkung tuh kantornya ya. Apa istilahnya balai apa dan pesisir aja pokoknya BP2S kalau nggak salah namanya ya. Kalau kalau di daratan namanya Balai Wilayah dan Sungai BWS. Kalau di laut namanya tadi BP2S kalau nggak salah ya. Nah, itu yang akan memberikan rekomtek namanya rekomendasi teknis ya terkait apakah bisa dibikinin kayak di Maldives misalnya tuh ya. Di Maldives kan pada ngapung semua tuh villa cottage ya. Oke. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol, Pak. Ya. Siap Pak Deka. Ya, udah ya, cukup ya. Udah Pak, waktu udah habis Jangan Pak. lupa apa tugasnya ya supaya saya bisa kasih nilai ke Bu Dina. Oke, saya izin dulu kalau begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Terima Prof. kasih Terima banyak. kasih, banyak, Pak. Prof. Telat 5 menit nih. Makasih. Terima kasih. Nggak apa-apa, Pak. Sehat selalu.